paksa dengan mata mengantuk melihat apakah kebenaran akan dibuktikan atau tidak. Loh itu kan mau ngajak, biarkanlah kecurangan kemenangan kami hari ini, besok-besok kita perbaiki. Iya kalau Itu diperbaiki. Kalau tambah parah bagaimana? itu Curangan yang kami temukan, yang merupakan perintah dari KPU RI kepada KPU di seluruh Indonesia untuk melakukan kecurangan berjamaah. Dia tidak malu anaknya terlibat. Dia tidak malu menggunakan kekuasaannya. Dia tidak malu berbohong di depan publik. Sesuatu yang dia katakan berbeda lalu kemudian diabaikan setelah itu. Bagi saya ini betul-betul sebuah rasa tidak tahu malu yang luar biasa. Tidak ada yang tidak mungkin di era Presiden Jokowi. Sesuatu yang tidak masuk akal, di luar nalar, di luar norma moralitas kita, itu bisa terjadi. salam Pancasila. Kawan, ketemu lagi dengan Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika di kesempatan yang sangat berbahagia karena ini sepertinya pertama di sejarahnya Ruang Dialektika kita kedatangan seorang artis. Karena biasanya politisi atau public figure yang berhubungan dengan kebijakan publik. Ini beliau masih seperti itu, masih ada hubungannya dengan ruang-ruang diskusi publik kita. Tapi kebetulan juga menyandang status yang baru sebulan terakhir ini rasanya menjadi artis terbesar di tanah air. Karena filmnya ditonton 35 juta sepertinya. Terakhir itu saya kalau nggak salah ini. Saya langsung perkenalkan Bung Ferry Amsari, Makasih Mas Win. seorang pakar hukum, direktur salah satu pusat kajian hukum yang paling keren di Indonesia, tapi juga sangat piawai di depan kamera. Apa kabar, Bung? Sehat, Alhamdulillah Mas Win. Sehat. Saya tuh nggak bercanda loh ngomong bintang film paling terkenal itu karena film Indonesia yang paling banyak penontonnya itu kalau nggak salah cuma di angka belasan juta. Film apa itu yang kemarin yang Agak lain ya. bukan yang apa penari ya apa KKN itu ya. Oh ya, Katanya KKN itu yang ya. penontonnya paling banyak. Yang belakangan agak lain mau nyusul tapi agak lain ya masih sekitaran 10 jutaan gitu. Tapi Dirty Food ternyata padahal itu film yang bukan film Film serius ya. menghibur gitu. Nanti Dokumenter. kita akan ngobrol agak panjang soal apa Dirty Food kalau Siap, nggak siap. keberatan dan waktunya cukup. Tapi saya mulai dengan yang sekarang masih anget dulu, Bung. Ya, Kemarin sudah diputuskan hasil secara resmi Pilpres 2024 mulai dari legislatif sampai pilihan presidennya. Dan kedua-dua calon yang dinyatakan kalah ternyata tidak terima. Sudah menyatakan akan menggugat ke MK. Bagaimana kemudian analisa dari seorang Ferry Amsari terhadap dua-duanya ini kemudian tidak menerima dan menyatakan akan menggugat? ya. Mas Win itu kan pembawa acara podcast dengan nama terromantis di muka bumi ya. Winarko Ngantiwani. Lama sekali Nah, saya tidak dengar nama begituan ya. itu nanti mungkin saya akan perlu klarifikasi Kita harus soalnya. ulas. Saya utang sama Wiji Tukul kalau nggak Oh klarifikasi iya itu. betul betul Bu. Saya ingat nama itu di Iya. ya untuk apa pemilu lumrah saja ya Mas Win. Orang kemudian mempertanyakan dalam kompetisi itu soal hasil ke Mahkamah Konstitusi. Sebab secara konstitusional kan memang tugas mahkamah mengubah hasil. Jadi ya kemana lagi kalau bukan ke Mahkamah Konstitusi untuk kemudian mempertanyakan soal kepemiluan. Walaupun banyak kalangan ya terutama yang menang ya pasti ingin mengatakan untuk apa lagi ke mahkamah karena jaraknya terlalu jauh ya Hasil ya kalau hasil soal yang hasil. hasilnya jaraknya terlalu jauh di antara 58, sekian persen melawan 25-an persen gitu ya di posisi kedua dan 17% di posisi ketiga.
Nah, bagaimana membuktikan angka sebanyak itu sekitar 18-an juta suara? Tetapi persoalan bukan soal selisih suara saja, tapi bagaimana pemilu itu dilangsungkan. Mhm. Sebab Mahkamah Konstitusi itu kan memiliki tugas melindungi konstitusi, undang-undang dasar. Dan di dalam undang-undang dasar kalau berkaitan dengan pemilu, ada azas pemilu yang dilindungi. Nama azasnya langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dan 5 tahun sekali. Ya, ya. Ya, itu azas pemilu. Nah, azas langsung, umum, bebas, rahasia mungkin akan bicara soal hasil gitu ya, apakah dilaksanakan dengan langsung, umum, bebas, Atau pas bebas dan proses rahasia. gitu ya, pas pelaksanaan pemilunya ya. Ya, tapi kalau kemudian ya proses, tapi bagaimana dengan azas jujur dan adil? Apakah itu berkaitan dengan angka-angka? Bagaimana kalau angka-angkanya tidak jujur dan tidak adil Atau dihasilkan dihasilkan dari proses yang dari tidak jujur proses dan yang adil. bermasalah? Nah, saya tidak tahu ya pembentuk undang-undang kenapa tujuannya memisahkan mahkamah dari kecurangan proses TSM misalnya, ya, terstruktur, sistematis, dan masif dari mahkamah sendiri. Padahal Mahkamah Konstitusi lah yang membuat, menggagas konsep pembuktian kecurangan Ya, pemilu melalui TSM TSM. tadi. Nah, kenapa dialihkan ke Bawaslu? Saya tidak tahu persis, mungkin bentuk undang-undang paham. Tapi hemat saya itu malah Meng- membuat fungsi mahkamah tidak terlalu tepat. Jadi mengurangi pemeran power mereka sendiri Power sebenarnya. mereka sendiri. Nah, apakah kemudian mahkamah akan kehilangan kesempatan membongkar kecurangan pemilu di ruang sidang melalui TSM? Saya pikir tidak. Kan ada pembuktian azas tadi. Azas jujur dan adil kan perlu dibuktikan. Bahkan kalau mau lebih detail ya, ada prinsip penyelenggaraan pemilu di pasal 3 Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu itu. Azasnya kan 11 itu. Saya terbayang satu saja, prinsipnya 11. Satu saja dibongkar, Mas Win, soal prinsip mandiri penyelenggara. Penyelenggara mandiri tidak? Kenapa kalau yang lain untuk bisa mendaftar atau bisa melakukan sesuatu dalam tahapan pemilu harus ada PKPU-nya? Hmm. Tapi kalau anak presiden mau daftar, PKPU-nya tidak ada. PKPU-nya dibuat di belakang gitu ya. Nah ini kan ada indikasi soal mandiri, soal profesional misalnya. Apakah si rekap hitung manual berjenjang itu profesional tidak? Wong sampai pengumuman masih bisa diskor gitu ya. Saking tidak pasti dan tidak profesionalnya. Banyak Eh, sekali kalau hanya di wah, itu sisi rekap banyak. aja. Jadi kalau prinsip penyelenggaraan itu dibedah di sidang Mahkamah Konstitusi, bakal ketahuan itu proses penyelenggaraannya berantakan, hasil angka-angka yang dimunculkan juga dari prosedur yang bermasalah. Karena itu kemudian apakah itu yang menjadi alasan sepertinya ini saya mungkin pembaca awam ya karena Hmm, saya hanya membaca materi gugatannya hmm, salah satu paslon 03. Tapi mungkin Bung bisa memberi hmm, suluh ke kami karena di situ memang tidak ada semacam lazimnya gugatan hasil ya, perselisihan hasil pemilu, nggak ngomong per TPS atau per dapil ini ya. selisihnya berapa yang digugat berapa, tapi memang langsung ngomong secara keseluruhan bahwa ini melanggar prinsip TSM tadi. Ya. Apakah alasan itu kemudian dipakai? Saya agak berbeda dengan 0301 ya Mhm, di dalam permohonan mereka. Jelas kalau dilihat di dalam permohonan mereka akan lebih fokus kepada prosedur. mhm, mhm. Kedua-duanya yang saya lihat ya. Bagaimana kecurangan itu terjadi yang menguntungkan salah satu pihak. Kedua-duanya bicara soal bagaimana TSM dalam berbagai bentuk. Mhm, Satu, mhm. 03 betul-betul bahas TSM gitu ya. Satu lagi yang seperti saya singgung sempat bicara soal azas penyelenggaraan, tetapi intinya sama ya TSM. Saya harus gunakan kedua-duanya, mestinya menurut pendapat saya, Mas Win. Tidak sekedar bahwa ini melanggar azas pemilu, prinsip penyelenggaraan, melanggar TSM, juga ada angka yang hendak perlu dibuktikan. Misalnya yang menarik ya di ulasan teman-teman peneliti bersama saya,
Kami kan membuat satu wadah yang namanya kecuranganpemilu.com gitu ya. Yang terdiri dari banyak komponen Ya. itu ya. Nah, kami menemukan misalnya apa dampak suara dalam kecurangan berbentuk gentong babi. Gentong babi itu penggunaan dana insentif negara agar Ya. seseorang bisa terpilih ya. Bentuk konkretnya ya bansos itu kan. Bansos, BLT, PKH, lain-lain itu bisa banyak ya. Naik gaji PNS, naik gaji penyelenggara Ya, ya, ya. KPU, Hanya Bawaslu, beberapa banyak. hari sebelum. Mendekati Februari lah semua ya. Eh, nah itu apakah punya relevansi dengan pemilih gitu ya. Data yang menarik dari Litbang Kompas misalnya, terdapat 51 juta suara memilih 02 karena bansos. Jadi ada gentong babinya. Saya nggak terbayang kalau kita selidiki gaji TNI Polri yang naik menjelang pemilu, PNS yang ada proses seleksinya dan lain-lain itu angka Gaji Bawaslu. Bawaslu bahkan ya, Bawaslu terakhir sebelumnya KPU itu kalau dihitung seperti apa, tapi untuk gentong babi bansos saja sudah diperkirakan 51 juta. Bayangkan ada 96 juta suara 02, dikurang 51 itu drop itu kemenangan begitu ya. Jadi ada angkanya yang bisa Harusnya dihitung. memang spesifik yang mau Ya, misalnya data kami, pelanggaran apa berpengaruh ke angka seberapa ya, gitu. misalnya data kami, Mas Win dipakai, saya lupa 01 atau 03 ya, atau ini data yang umum, saya kurang persis ingat. Kami meneliti soal penggelembungan suara yang terjadi. Terjadi di 16 provinsi. Kalau ada data penghitungan digelembungkan, itu sama kayak kotak suara dimasukin suara pemilih 2 kali. Itu wajib PSU itu. Pemungutan suara ulang gitu ya. Dan itu sudah ada presidennya kan kalau Sudah ada PSU, itu contohnya. Nah, kalau ini terjadi ya mestinya diulang itu di 16 provinsi. Itu angka. Kami juga termasuk di film ya soal peran penjabat. Itu angkanya ngeri itu yang bisa dipengaruhi 102 juta. Dengan berbagai macam struktur mereka Ya, kan? dengan berbagai struktur mereka. Jadi kalau angka itu mau dipertarungkan, ya menurut saya bisa. Apakah pemohon dalam hal ini 0103 harus mendetailkan kepada mahkamah ya, angka si A memang memilih 02 karena ini? Tidak juga bisa begitu, karena yang dihadapi adalah kekuasaan. Jadi mestinya mahkamah paham bahwa kecurangan pemilu itu tidak selalu bicara eksplisit angka di C hasil karena memilih 02, nggak bisa. Karena juga mereka juga tidak akan bisa membuktikan benarkah ya 96 juta rakyat Indonesia betul-betul memilih 02 tanpa ada berbagai kepentingan ini ya. Jadi yang perlu dilihat oleh mahkamah adalah seberapa murni proses penyelenggaraan ini. Kalau ada kecurangan ya pasti Mas, semua orang yang berlomba ingin menang, godaan kecurangannya ada. Tetapi separah apakah? Semerusak apakah? Mengotorikah pengaruh kemenangan yang lain? Saya mau ingatkan dulu di Mahkamah Konstitusi Korea Selatan, ada terpilih dalam pemilunya Presiden Roh Min-gyu namanya. Dia terbukti di dalam persidangan melakukan kecurangan, money politics. Tetapi dia tidak digagalkan. Kenapa? Karena lawan melakukan hal yang sama dan angka menggunakan uang itu tidak besar mengubah hasil. Jadi sepanjang tidak mengubah hasil, that's okay, lanjut gitu ya. Cuman diperingatkan agar kemudian lebih jujur. Ya, paham. Nah sekarang kalau kita lihat itu habis-habisan kecurangannya. Hampir seluruh elemen penyelenggara negara terlibat. Saya mengatakan dari pejabat penyelenggara negara di tingkat tertinggi hingga terendah. Pemerintahan tertinggi itu kan presiden. Presiden sendiri mengatakan cawe-cawe, akan berkampanye, gitu ya. Makan bakso bareng menteri tertentu, mengumumkan sesuatu. Ada yang pernyataan yang mungkin agak lama, tapi itu menurut saya malah jadi semacam data intelijen paling penting. Saya memegang semua data intelijen. Sehingga tahu dapur partai politik. Itu, kalau di kasus Richard Nixon berhenti, itu kan penggunaan data intelijen. Itu
kalau Richard Nixon Watergate itu hanya menyadap kantornya partai lawan Lawan, gitu kan. Ini iya iya, semua data intelijen saya tahu partainya tahu bahkan disebut jeroannya. lembaganya. Jadi Sama yang kedua yang itu mungkin agak miss dibahas di Dirty Vote, pernyataan di depan undangannya PJ yang itu Anda bisa harus nuruti apa yang saya mau. oh Itu bisa bisa diganti. iya, Presiden mengatakan bahwa evaluasi oleh Menteri Dalam Nah, iya Negeri itu itu. hanya 6 bulan. Iya, iya. Tapi kalau saya tiap hari. Iya, makanya. Itu Jadi kan ada arti indikasi dia mau itu kan sudah mengendalikan. Ya. jelas-jelas dia sudah punya Eh. apa namanya? Sudah punya senjatanya diginiin lagi gitu kan. Nah, ya itu sangat sangat terang Ya, benderang ya, ya. ya, ya, ya. Ada apa namanya keinginan mengendalikan permainan dengan Abuse of power-nya abuse kelihatan of power sekali. besar sekali. Dan bagi saya ya ini soal keinginan kita memperbaiki pemilu kita atau tidak. Mengabaikannya ini sudah nanti ke depan diperbaiki. Kan saya pernah diajak diskusi oleh Bang Fahri Hamzah ya dalam forum yang lain. Ya, Lalu dia mengatakan ya sudahlah ke depan kita perbaiki sistem pemilu kita, esensinya partai bukan politik itu. kita. Loh itu kan mau ngajak biarkanlah kecurangan kemenangan kami hari ini, besok-besok kita perbaiki. Iya kalau Itu diperbaiki. Kalau tambah parah bagaimana gitu. itu logika apa kalau menyebut penyelesaian pelanggaran HAM itu yang apa rekonsiliasi itu kan. Artinya oke nggak apa-apa, akuin dulu tapi kan gitu intinya. Iya, Itu iya. nggak mau ngakuin gitu. Ini sekarang kan mau ngaku dan bagi saya ya ini bagian dari praktek ingin mempertahankan Oke, saja. mungkin mungkin dibantu publik lebih detail, Bung. Tadi sudah kepala negara dengan berbagai macam perangkatnya. Sekarang di aparat, apa yang kemudian indikasi-indikasi yang menurut Bung Ferry itu jelas Ya, membuktikan kalau mereka terlibat? di film kan bisa dilihat ya kalau keterlibatan presiden hingga kepala desa, PJ gubernur, Mm, mm. presiden, menteri, wakil menteri, penjabat gubernur, bupati, wali kota, dan kepala desa. Kalau yang lain terlibat, KPU terlibat. KPU kita juga pernah melaporkan KPU bagaimana KPU itu sudah bermain mata dengan istana dan partai-partai lain di proses verifikasi faktual dan Ya, ya, ya. administrasi Termasuk meloloskan partai yang tidak. ya yang tidak patut lolos begitu ya. Dan eksplisit mereka memerintahkan kecurangan di seluruh Indonesia, Mas Win. Coba bayangkan ini ditelusuri kasus ini. Saya agak khawatir bagaimana kalau ada perintah memenangkan capres tertentu di seluruh Indonesia Oleh oleh penyelenggara. penyelenggara. Nah, ini kasusnya diabaikan. Padahal ini pidana pemilunya ada, pelanggaran administrasinya ada, etikanya ada. Jadi ini diabaikan begitu saja. Nah, itu persis dengan rekaman suara soal kecurangan yang kami temukan, yang merupakan perintah dari KPU RI kepada KPU di seluruh Indonesia untuk melakukan kecurangan berjamaah. Ya, ya, ya. Dan perintahnya itu begini, jangan khawatir karena DKPP dan Bawaslu sudah bersama kita. Jadi kalau rekaman itu benar, artinya seluruh penyelenggara sudah bersepakat untuk melakukan Sudah, kecurangan. bahkan sudah ada exitnya gitu ya. Sudah ada jalannya. Bahkan kalau kami telusuri kasus yang kami tangani waktu itu, anggota-anggota KPUD yang melawan perintah itu diperkarakan oleh KPU RI dan mereka tidak dipilih kembali. Hmm. Jadi mereka diseleksi ulang, seluruh yang melawan KPU diberhentikan, Hukumannya jelas hukumannya langsung. jelas sanksinya. Nah, itu bisa dijelaskan betapa proses ini sudah cacat ya dari penyelenggara. Nah, makanya saya selalu ini Mas Win, kalau mau menggunakan pengalaman kita di sepak bola mengatakan ini sudah pengaturan skor Liga Ya, ya, Italia ya, ini. ya, ya. Jadi jangan bahas lagi skornya itu berapa. Karena yang perlu dibahas itu prosesnya. Siapa yang Wasit dapat, terlibat ya, bagaimana cara ininya. pemainnya terlibat, klub terlibat, bandar judi terlibat, itu yang dibahas. Itu yang dibongkar. Itu logika 03 untuk mendiskualifikasi persis dengan logika Match fixing berarti permainan ya. skor di Liga Italia itu. Tidak boleh sekedar membuktikan pelaku itu melakukan kecurangan, dia juga harus mendapatkan pelajaran dengan didiskualifikasi. Nah, tentu saja begini ya, karena ini analogi persepak bolaan. Bagaimana dengan undang-undang pemilu kita? Undang-undang pemilu kita
punya ruang untuk mensanksi peserta begitu ya dengan didiskualifikasi. Ruang pemilu kita bisa membongkar apa namanya proses yang semestinya itu digunakan oleh Mahkamah Konstitusi. Ada yang mengatakan sudah dibedakan. Oh, MK saja bisa ubah undang-undang, apalagi kemudian apa Istilah seperti itu. mengabaikan ketentuan Ya, undang-undang. Jadi demi tegaknya konstitusi kan begitu. Nah, sekali lagi ini memang butuh waktu panjang kalau kekuatan eksekutif semua terlibat, penyelenggara terlibat ya. Bagi saya ini sudah paripurna dalam kecurangan pemilu kita. bagaimana kemudian membangun kepercayaan di publik kalau memang sudah informasi dan analisanya Bung Ferry seperti itu, bahkan yang diharapkan nanti jadi wasit, jadi semacam pengadil untuk ini pun sudah terkondisikan gitu. Sudah ini Bagaimana ya. kemudian kita bisa memberi apa istilahnya, memberi keyakinan ke publik bahwa nanti prosesnya akan berjalan untuk Eh, Publik sendiri kan terbelah ya hmm, melihat bahwa film Dirty Food atau ceramah teman-teman hukum tata negara soal pemilu kita yang rusak adalah upaya keberpihakan kepada calon tertentu. Padahal kalau bicara pemilu, kita maunya seni bertandingnya yang diperbaiki, sehingga kemudian orang menikmati. Nah, problematikanya bagaimana meyakinkan dua belah pihak. Kalau yang setuju dengan kami, dia akan bertahan mati-matian bahwa ini. Yang tidak setuju ini yang mungkin. Bagi kita, kita bukan mau mengkerdilkan pasangan tertentu. Tapi kita mau kasih tahu, untuk apa kita berpemilu kalau semuanya hasil rekayasa. Partai juga perlu berubah menurut saya ya. Harus ada perbaikan-perbaikan. Sebab kalau partai gagal mendidik publik, jangan dibebankan kepada publik itu sendiri untuk publik ini tercerdaskan. Karena tugas konstitusional partai adalah mendidik publik. Dan bagi saya, partai akan gagal mendidik publik kalau transparansi proses penunjukan orang-orang yang menyelenggarakan pemilu, sistem kepemiluan kita hanya berpihak untuk menguntungkan kontestan partai. Lupa iya. bahwa pemilih juga punya hak untuk menang. Nah, itu kan jadi kayak semacam kekhawatiran lah ini ayam sama telur lagi nih kalau kita berharap mereka yang berubah untuk Ya. undang-undang merubah ini tapi kemudian ternyata proses-proses ini dinikmati. Nah, aku pikir Mas Win ya, untuk menyelesaikan sengkarut ini harus diselesaikan di Mahkamah Konstitusi secara terbuka. Dan Mahkamah Konstitusi punya last chance ya untuk mengubah konflik konstitusional ini Ya, menjadi ya, ya, ya. di jalur yang benar. Jangan-jangan ini peran kesejahteraan Nah, mereka gitu. itu perang kesejahteraan. Kalau mereka gagal, maka semua generasi di masa depan akan menyilau mereka bahwa mereka lah salah satu pelaku kerusakan Iya, ini. kartu pengamannya ternyata Satu ikut pengaman, bocor juga. penjaga konstitusinya malah Ya, menjadi mungkin ini juga semacam memberi edukasi juga ke publik, Bung Ferry. Kira-kira bisa dijelaskan, ada argumen seperti ini. Dengan hanya waktu sidang yang diberikan 14 hanya hari. 14 hari dengan Hmm. berbagai macam materi yang kemungkinan bisa apa istilahnya dibahas atau mungkin mengundang saksi dan sebagainya dengan tanggung jawab yang seperti itu, ekspektasi kita secara legal apa secara sejarah bahwa ini peran yang sangat penting. Masuk akal nggak sebenarnya kemudian itu? 14 hari kerja itu jelas tidak masuk akal. Jelas tidak masuk akal. Bahkan kami bisa memastikan bahwa proses bersengketa besok di MK akan sampai subuh hari lagi. Dari soal subuh hari saja sidang itu sudah tidak profesional. Bagaimana bisa memastikan perlindungan konstitusionalnya, Mas? Jadi Mas Win misalnya, aku menerka Mas Win, udah mau tidur tuh jam 2 dari sidang itu, tetapi mau tidur tuh penasaran, bagaimana lanjutan? Kita dipaksa dengan mata mengantuk melihat apakah kebenaran akan dibuktikan atau tidak. Mestinya kalau profesional ya jam 5 itu berhenti, sehingga pihak-pihak juga diberikan kesempatan untuk membuktikan lagi besok hari. Nah, di titik ini saja, ini sudah tidak adil dalam proses nih namanya. Apakah ini juga bagian dari sebenarnya settingan awal Nah, itu apakah ini strategi ya? settingan awal juga saya harus membuktikan lagi ya. Tetapi yang seperti ini yang tidak profesional ya hasilnya akan tidak Iya, karena profesional. tadi misalnya Bung sudah menjelaskan kemungkinan salah satu tidak efisiennya, sudah ngantuk dan sebagainya. Tapi saya membayangkan juga misalnya gini, hakim kan nanti akan mengambil keputusan itu sebagai sebuah runutan keseluruhan proses yang dia Ya. ikuti kan.
Tapi kalau misalnya satu hari dia cuma bisa sampai jam 8, kemudian sidangnya sudah harus sampai jam 2 pagi gitu. Materi itu kan kemudian hilang dari pertimbangannya dia. Ya tentu kalau hakim beda ya. Hmm. Hakim konstitusi tahu saya itu disuntik vitamin C itu sehingga mereka bisa Ini lebih doping, aware ada doping, dopingnya ada gitu ya. dopingnya, dan mereka kan dibantu panitera pengganti ya. Oke. Banyak sekali itu timnya ya. Sehingga tenaga akan kuat. Belum lagi tunjangan sidangnya ya yang membuat Motivasi lebih gitu tenaga ya. motivasi. Nah, bagaimana dengan para pencari keadilan, para justisia belen gitu ya? Nasibnya di dalam forum itu. Tentu ini tidak adil bagi mereka kalau mekanismenya seperti itu. Apakah kemudian hakim akan membongkar semuanya untuk kebenaran bisa ditunjuk? Waktu terbatas. Itu sebabnya dari dalam PMK nomor 4 2023 itu tentang beracara PHPU di MK itu, kan ada upaya MK bisa membatasi para saksi dan ahli. Dari jumlah, dari ini, Dari yang mereka bisa mengatakan, wah sudah cukup, nah, gitu selesai. Kalau argumentasi ingat kan. 2019 kan dibatasi 10 hingga 15 saksi. Padahal kan kecurangan kalau terjadi di seluruh wilayah provinsi nggak sampai itu setengahnya jumlah provinsi. Jadi bagi saya tidak adil rasanya kalau prosesnya juga tidak memberikan rasa keadilan. Belum lagi soal sekarang sudah 2 pasangan calon yang mengajukan permohonan. Iya, iya. Kalau satu mungkin dia punya Makanya. ruang waktu yang lebih besar. Sekarang 2 kali. Nah, bagaimana dengan waktu-waktu yang ada? Bagi saya tidak adil. Maka keadilan dengan waktu itu kan sering diungkap dengan maksim itu ya. Justice delay, justice deny ya. Keadilan yang tertunda Bertunda itu adalah artinya ditolak. ketidakadilan itu sendiri ya. Begitu juga dengan yang begini soal waktu, keadilan yang melewati batas normal kehidupan Iya, iya. manusia, ya ketidakadilan itu sendiri Ya karena juga. saya juga jadi kayak tadi bertanya intensi dari pembuat undang-undang ketika membayangkan pihak yang bersengketa itu hanya satu misalnya, mungkin masuk akal 14 hari. Tapi kalau ternyata dua kayak gini, Dua, ya padahal kan konstitusi kita tidak membatasi calon presiden hanya 2, makanya bahkan bisa rame itu menurut konstitusi kita. Tetapi ya sekali lagi persis seperti Mas Win katakan, apa sih intensinya ya? Tujuannya membuat undang-undang seperti ini apa? Nah, dulu kan mereka berebut untuk mencari keuntungan. Sehingga membuat terjadilah undang-undang maksudnya. negosiasi. Nah, begitu terdampak di diri mereka sendiri, baru mereka merasakan, salah kita buat undang-undang ini. Karena kita Nggak sekarang berpikir korban gitu panjang ya. gitu ya. Nah, itu juga mestinya undang-undang pemilu, undang-undang partai politik, undang-undang sengketa di MK harus dibentuk oleh lembaga yang lebih independen. Seleksi penyelenggara pemilu juga harus lebih independen. Supaya siapapun yang menang, tingkat kepercayaan publik terhadap pemilu itu tinggi. Iya, iya, iya. Hari ini memang terasa tidak ada sama sekali sosok-sosok di penyelenggara ini, baik KPU maupun Oh, Bawaslu yang terkenal punya integritas gitu kan. kalau kita lihat di era awal reformasi hingga pemilu kemarin sekalipun 2019, ada figur-figur yang orang, wah, saya yakinlah sama dia. Dia bisa menjelaskan sesuatu ya. Walaupun ujung-ujungnya penyelenggara pemilu sebagian masuk partai ya, yang itu menambah kecurigaan. Tapi ada figur, betul dirimu ada figur yang orang respect ya. Saya ingat ada figur Pak Hadar Nafis Gumai ya, ada Arif Budiman, ada dulu Valina Singka, Karena singkat. Prof beberapa figur yang harus Akademisi diyakini. yang Ada terkenal gitu ya. Husni Kamil Manik Iya, gitu iya, ya, iya. Ramlan Surbakti dan Iya, Prof. lain-lain ya. Mansur Bakti dari UNER itu. Iya, iya, Nah, iya. hari ini kan sosok-sosok seperti itu, bahkan ketuanya itu dalam tanda petik beberapa kali skandal personalnya mencuat, Mencuat, terus diberi sanksi diberi peringatan sanksi. berat Iya, terakhir. ini mungkin bisa dibantu juga dijelaskan, Bung. Sanksi tertulis, sanksi lisan terakhir, tapi berlanjut sampai 4 kali gitu. Itu Mereka logikanya gimana itu? itu tidak bisa dijelaskan Mas Win. Coba contoh saya contohkan. Misalnya sudah 3 kali, 4 kali bahkan Heeh. diberikan sanksi. Tiba-tiba ada kasus PKPU yang mundur Mhm, mhm. dibuatnya.
lalu diberikan sanksi lagi berat terakhir. Bagaimana kita bisa menjelaskan kepada publik bahwa ini sesuatu yang fair, ya? Ini jelas-jelas tidak Harusnya fair. kan yang namanya sanksi itu kan ada eskalasi kan. Ya kita Kalau di ini ditegur nggak, ini pegawai besoknya saja dan ASN itu ada peringatan 3 kali peringatan. Peringatan yang ketiga selesai nasib Anda. Ini bisa 5 kali begitu ya. Terakhir lagi pakai penggunaan kata terakhir. Nah ini bagi saya tidak bisa dijelaskan ke publik apa yang terjadi. Yang jelas rasa keadilan publik terkoyak-koyak, diperbodoh oleh sebuah konsep yang jelas-jelas curang begitu ya. jangankan rasa keadilan, saya pikir logika bahasa aja udah kacau bener ini. Kalau yang terakhir sampai 3 kali itu maksudnya ada terakhir X, terakhir XX gitu. Itulah bagi saya itu memang akan sulit kita jelaskan kepada publik, tetapi kita bisa mengatakan ada sesuatu Yang nilai salah yang di situ. salah di sana. Yang sekarang mungkin fokus ke yang dituntut, Bung. Hmm. Bahwa nanti ada apa nyebutnya apa istilahnya diskualifikasi gitu ya Ya, ya, dari pemenang ini. ya. Ini mungkin apa enggak? Kalau dimungkin dulu secara ini dulu, secara presidennya atau kerangka hukumnya dulu. Mungkin apa enggak ada diskualifikasi di level pemenang yang sudah dinyatakan oleh penyelenggara? MK pernah melakukan itu di dalam sengketa pilkada ya, mendiskualifikasi calon, bahkan menentukan perubahan siapa yang menang. Maksudnya tanpa pemilu ulang, pemenangnya bisa MK diputuskan langsung. mengalihkan suara ya, mengalihkan suara itu bahwa ini jelas harusnya suara calon yang lain. Tapi mungkin untuk Pilpres tidak semudah mengalihkan suara seperti itu. Paling masuk akal memang pemilu diulang karena penyelenggaranya kotor ya, prosesnya juga kotor. Nah, apakah kemudian mendiskualifikasi seluruh yang bermasalah? Saya harus melihatnya case by case. Yang bermasalah itu kan adalah calon wakil presiden. Itu bisa dibuktikan melalui putusan 90 gitu ya. Lalu keterlibatan ayahnya dalam berbagai Ya, ya, ya. program dan KPU peraturannya bermasalah. Nah, itu saja yang menurut saya bisa didiskualifikasi, lalu kemudian pemilunya diulang lagi. Ada juga pandangan seluruhnya ya. Nah, sepanjang para pihak bisa membuktikan bahwa kedua calon ini terlibat dalam kepentingan yang sama, Dua-duanya bisa aja. terutama soal kecurangan, dua-duanya ya masuk akal juga didiskualifikasi. Saya tuh berharap begini Mas Win, kedua kubu 01, 03, saya sempat sampaikan ke dua tim hukum, lawan Anda sekarang berat, gabung saja. Oke. Kalau musuh itu karena kekuatan istana katakanlah Jadi 1000, tuntutannya bisa ah, lebih ini gitu ya. iya, dan teman-teman adalah kekuatannya 750, 750, bergabung jadi 1500 lawan kekuatan 1000 ya bisa potensi menang. Tetapi cara berpikir kuasa hukum kan beda-beda ya. Mau bergerak di mana tentu mereka sudah komunikasi. Saya cuman berharap mereka betul-betul tampil prima, membuktikan satu persatu kecurangan yang terjadi sebaik-baiknya. Supaya publik juga puas. Jangan juga membawa sakwa sangka publik ke dalam ruang persidangan. Mereka harus lebih detail ya. Publik kan melihat satu TPS curang, lalu bisa di backmine-nya kan seluruh TPS jangan-jangan curang nih. Kalau kuasa hukum nggak boleh begitu. Dia harus membuktikan seluruh kecurangan yang memang pantas dibuktikan. Dan itu harus jelas tuntutannya apa, Yes. siapa. Yes. Nah, pertanyaannya kemudian ketika misalnya ada keputusan diskualifikasi, apakah ada kerangka kelembagaannya untuk kemudian? Oh ya, saya berpikir malah untuk diskualifikasi dan pergantian penyelenggara, karena kan kalau didiskualifikasi penyelenggaranya masih begitu ya juga masalah. Nah, untuk diskualifikasi saya sudah jelaskan tadi, untuk pergantian penyelenggara juga memungkinkan Mas Win, karena mereka itu kalau diganti maka sudah ada nama otomatis yang menjadi anggota. Artinya waktu proses pansel dulu. Iya, pansel dulu Oh. sisanya itu. Jadi otomatis bisa Jadi tidak ada lagi harus proses dari awal pengumuman dan sebagainya. tidak perlu khawatir soal itu. Nah, apakah ada mekanisme melaksanakannya lagi setelah pergantian calon, pergantian wasit? Apakah mampu? Ya mampu karena waktu
untuk mengubah hasil dimungkinkan untuk melaksanakan pemilu selanjutnya. Karena itu MK dibuat. MK itu untuk mengubah hasil sesuatu yang diakui menjadi tidak diakui, tidak dibenarkan, lalu dilaksanakan lagi. Jadi itu wewenang MK dan itu artinya waktu masih mencukupi. Kalau dikaitkan dengan bahwa kemudian di konstitusi juga diatur bahwa pelantikan atau dari presiden Ya, sebelumnya 20 itu Oktober. sudah fix itu, apakah kerangka itu sudah juga masuk? Kalau 20 Oktober jam 10 itu namanya tradisi berkonstitusi. Hmm. Itu konstitusi yang tidak tertulis. Jadi memang presiden kita harus diganti di tanggal 20 Oktober jam 10 Ya, ya. ya, ya. Jadi Bisa. menurut saya ya bisa dilakukan waktu yang tepat karena waktu 20 Oktober jam 10 itu masih lama, Mas Win. Bahkan untuk 2 kali putaran pun masih bisa gitu ya. Artinya masih mencukupi. Walaupun harus diakui soal waktu-waktu ini, kehebatan Pak Presiden Jokowi itu Mas Win, semua sudah diatur dengan waktu-waktunya. Dulu kita itu punya tanggal yang disepakati seperti pemilu 2019, lalu diubah oleh Presiden Jokowi menjadi 14 Februari di hari Valentine. Lalu kita lihat ya, setelah hari H pemilu tiba-tiba masuk bulan puasa. Jadi ini bagus pengaturannya. Sepertinya kelihatannya udah. Bahkan hari kampanye pun diatur. Dulu kita punya waktu yang cukup untuk para calon-calon berkampanye. Ini dipersempit menjadi 75 hari. Sehingga itu menguntungkan seseorang calon yang dekat dengan kekuasaan. Karena tenaganya akan berlebih. Karena bahkan ada kampanye itu calon itu yang dari awal pun nggak merasa perlu kampanye. Iya. Oke, kemudian secara hasil itu memungkinkan, secara secara time frame memungkinkan. Ya. Beri kami gambaran tentang hari ini sisa dari keseluruhan hakim konstitusi. Itu kira-kira Pertanyaan Nah, berat itu ya. belum selesai pertanyaannya, Bung, udah tampaknya udah pesimis sekali. Tapi kan masih ada senior Bung di sana, Bung. Prof. Saldi yang saya pikir semua masih punya lah respect. Dan kemarin 4 hakim yang dissenting itu juga sebenarnya. Tapi apakah kemudian itu cukup untuk meyakinkan publik bahwa ini nanti pasti akan ya minimal dieksaminasi dengan ketat, dengan menyeluruh gitu. Meskipun hasilnya nanti ternyata di luar harapan kita, tapi minimal dari sisi integritas dari Bung yang selaku pelaku bisnis Mahkamah Konstitusi gitu ya. Karena rutin untuk berperkara di sana, gimana kira-kira? Tinggal 8 hakim tersisa. 1 hakim tidak boleh menyidangkan perkara Tidak dipecat tapi tidak diperbolehkan tidak itu diperbolehkan. clear ya? Nggak Itu ada perubahan lagi ya? Tidak Karena ada. kok pernah dengar ada seolah-olah mau ada perubahan lagi sehingga bisa tetap ikut menyidangkan perkara yang kayak Kalau tiba-tiba Pengadilan Tata Usaha Negara memutus ya menjelang hari tanggal 27 sidang pertama ya, putusannya memberlakukan kembali status Anwar Usman, memang kacau balau. Makanya saya tuh sudah di titik ini itu sudah kadang kebal dengan berbagai macam hal. Nggak mungkin itu dilakukan, nggak mungkin ini. Ternyata kejadian beneran gitu. Di era Presiden Jokowi artinya tetap masih ada kemungkinan ruang yang itu sudah dimungkinkan bahwa itu nanti sebelum tanggal 27 itu ikut bisa ngurusi perkara. Saya pikir itu akan menjadi keributan konstitusional paling berbahaya kalau terjadi. Gitu ya. Kalau keputusan atas PT orang mau bertanding dan semua tidak nyaman dengan marwah MK, tiba-tiba hakim yang paling dipertanyakan itu masuk. Saya nggak bayang itu kalau 01 dan 03 tidak protes habis-habisan. Itu bertambah aneh lah. Atau para praktisi hukum. Iya, semua orang pasti marah dan itu peristiwa yang membangun kemarahan ya. Bahkan Gen Z saja yang katakanlah apolitis waktu itu sangat marah dengan keberadaan paman ini. Meme-nya dari anak-anak muda ya malah ya. Dan kalau itu masuk itu pertanyaannya bakal saya merasa akan terjadi keguncangan yang luar biasa ya. Itu tidak akan selesai malah memperumit keadaan. Oke. Mungkin kita bisa meyakinkan bahwa memang nggak mungkin ada ruang. Taruh kita singkirkan dulu lah 8 yang lain gimana? Karena saya sempat bermimpi buruk juga kalau tiba-tiba putusan sela ya. Tidak perlu putusan akhir petun, cukup putusan sela itu bisa aktif kembali. Karena keputusan yang lama yang berlaku. Ya.
singkirkan itu dulu. Ini ada 8 orang, ada satu yang kemudian dipertanyakan kalau ada yang keberatan. Yaitu Bang Arsul Sani ya, Yang Mulia Arsul Sani kan berasal dari P3 Dan ditunjuk dan menjelang ya salah satu pihak 03 ada P3-nya. Mestinya untuk fair beliau akan keluar gitu ya. Tapi dengan syarat sebagaimana disampaikan Wakil Ketua MK kalau ada para pihak yang keberatan. Nah, kalau dilihat komposisi 4-4 kalau konsisten dengan putusan 90 dan yang dipermasalahkan itu adalah putusan 90 oleh 03 dan 01, ya ya mestinya sudah ada 4 suara untuk minimal dari kepentingan akarnya yang ya untuk kepemiluan nepotisme itu ya. ya nepotisme itu. Nah, kalau ini 4 lagi sisa lalu Bang Arsul keluar 4-3 malah ini ya. Nah, bagi saya angka-angkanya bisa dihitung dari keputusan-keputusan hakim terdahulu. Kalau ini normal, publik akan dimenangkan. Kalau ini normal. Karena 4-4 kurang 1 ataupun sama, kalaupun taruhlah ya Bang Arsul berpihak kepada P3, dia jadi 5-3. Kalau dia keluar jadi 4-3 gitu ya. Nah, hitungan matematika ini Mungkin masih menguntungkan publik gitu ya. ya, hitungan matematika ini menguntungkan publik. Tapi sebagaimana dibahas oleh Mas Win, tidak ada yang tidak mungkin di era Presiden Jokowi. Sesuatu yang tidak masuk akal, di luar nalar, di luar norma moralitas kita, itu bisa terjadi. Jadi bagi saya, Mas Win, bagaimanapun MK perlu terus dikawal. Sebab ini ada maksimnya ya, ada giumnya. Kalaulah seluruh pemerintahan itu malaikat, kita tidak perlu mekanisme pengawasan. Kalau seluruh manusia ini malaikat, bahkan kita tidak butuh Dunia. malaikat, tidak butuh negara, kata Kita James tinggal di Madison. surga. Kita sudah tinggal di surga. Jadi apa namanya? Ini perlu pengawasan bersama. Podcast ini salah satunya menurutku. Kita harus ngobrolin ini semua terus. Undang teman-teman bicara, awasi terus. Podcast yang lain juga begitu, harus awas dan pantau. Nah, tanpa itu saya nggak yakin ini akan bisa berjalan dengan benar. Ya mudah-mudahan memang kan makanya pakai nama yang mungkin agak ini ya, ruang dialektika itu maksudnya menjaga untuk ruang-ruang yang kayak gini biar nggak nutup gitu. Dialektikanya berjalan ya, Iya, iya, karena kebenaran-kebenaran. kemudian dengan menghadapi pemimpin yang sedemikian powerful dan sedemikian apa istilahnya, melewati ruang-ruang imajinasi kita. Bung Butet itu di ruang sini juga bilang gitu. Saya itu seniman, Mas, katanya. Paling liar mestinya imajinasi, tapi membayangkan apa yang dilakukan itu nggak bisa. Itu di luar kenalaran seorang seniman yang paling liar sekalipun. Kalau aku lebih suka ngutip pendapat Bivitri di Iya, film. gimana? Ini bukan kecerdasan, bukan keliaran, tapi dua hal ya. Iya, Dua ingat, hal. ingat, 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 ingat. Betul-betul tahan malu dan apa namanya kata Bivitri, tahan malu dan kok jadi lupa ya. Sesuatu yang bagi seseorang ini tidak peduli, dia abai ya, dia tega melakukan itu. Dan menurut saya ya rasa tidak tahu malu itu yang paling ke depan ya. Iya. Dia tidak malu anaknya terlibat, dia tidak malu menggunakan kekuasaannya, dia tidak malu berbohong di depan publik, sesuatu yang dia katakan berbeda lalu kemudian diabaikan setelah itu. Bagi saya ini betul-betul sebuah rasa tidak tahu malu yang luar Iya, biasa. iya, iya. Di Food Part 2 itu nanti ya apa dokumenternya Pengadilan Rakyat tadi. Bukan dokumenter tetapi memang persidangan. Ya, hal yang paling pernah dirasakan paling menyentuh gitu kaitannya dengan setelah Dirty Food ini keluar. Teman-teman mahasiswa. Kita menganggap mahasiswa sedang terdiam, tertidur, tapi saya pikir mereka sedang membangun kekuatan yang organik ya. Setiap pertemuan dengan mahasiswa itu terasa betul suasana mereka sedang mempertanyakan banyak masalah. Dan mereka betul-betul tulus ya. Mungkin mereka bukan presma ya,
tetapi mereka adalah mahasiswa yang punya kesadaran politik Kalau tinggi. tanggapan dari non demografis yang mahasiswa misalnya, tiba-tiba ke warteg ada yang ini, Iya, ya. Pak Ferry ini, atau naik ojol Sekarang terus panggilannya bukan Pak dosen, bukan Pak Ferry, tapi Pak Dirty. Jadi saya merasa kotor sendiri dengan film ini. salahnya sendiri nggak bikin bahasa Indonesia judulnya. Jadi apa namanya, ketika jalan itu ojek gitu ya, orang yang sedang makan di warteg, kalau ngelihat itu Kayak yang pernah film Dirty Food kan. Nah, Pak jadi Dirti. ya Pak Dirty. Jadi teman-teman candainya very very dirty sekarang. Jadi apa namanya ya, apa imbas film itu satu hal yang meyakinkan kita, yang nonton itu bukan sekelas Mas Win, sekelas dosen, sekelas pejabat, tetapi juga masyarakat Ya, yang ya, ya. apa ingin tahu sesuatu. Menjadi benih-benih yang kemudian nanti. Ya, mudah-mudahan. Bung Ferry, sekali lagi terima kasih Makasih, Mas. sudah mau mampir di ruang dialektika. Sama-sama. Baik, terima kasih Bung Ferry. Makasih. Pemirsa, sampai jumpa lagi di ruang dialektika berikutnya. Salam Pancasila. Thank you, thank you. Thank you.